Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Pagi hari ini kita berbicara atau membahas tentang Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai etika politik. Etika politik itu bagian dari prinsip moral tentang baik buruk dalam tindakan atau berperilaku dalam berpolitik. Etika itu pandangan tentang baik buruk, tidak buruk, baik atau tidak baik. Politik itu politikos dalam bahasa Yunani, atau yang berkaitan, yang berhubungan dengan warga negara, yang berarti dari. Itu arti politikos, dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara dalam proses pembentukan, dalam proses pembagian kekuasaan di dalam masyarakat, yang antara lain untuk keputusan-keputusan, tetapi ini berlaku di dalam organisasi negara. Secara etimologis, etika itu berasal dari bahasa Yunani ethos, yang artinya watak, kesusilaan, atau adat. Istilah ini identik dengan moral, yang berasal dari bahasa Latin mos, jamaknya mores, yang berarti juga adat atau cara hidup. Meskipun kata etika dan moral memiliki kesamaan arti dalam pemakaian sehari-hari, dua kata ini digunakan secara berbeda. Moral atau moralitas itu digunakan untuk menilai perbuatan, sedangkan etika itu sistem, ya, sistem untuk mengkaji nilai. Itu dia. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, dengan kaidah dan hukum Tuhan. Pandangan demikian secara empiris bisa dibuktikan bahwa setiap perbuatan yang melanggar nilai, melanggar kaidah dan hukum-hukum Tuhan, baik itu kaitannya dengan hubungan antara manusia maupun manusia dengan alam, pasti akan punya dampak. Dampaknya, kalau perbuatan baik pasti baik, kalau buruk pasti buruk. Misalnya pelanggaran akan kaidah Tuhan, pelanggaran terhadap sesama manusia, terhadap ketidakseimbangan antara manusia dengan alamnya, ini akan melahirkan, kalau hubungannya baik pasti dampaknya baik. Kalau terjadi pelanggaran, maka dampaknya tidak baik. Etika Pancasila tidak memposisikan Pancasila secara berbeda atau bertentangan dengan aliran-aliran besar etika yang lainnya, yang mendasarkan pada kewajiban, tujuan, tindakan, dan pengembangan karakter moral, namun justru merangkum dari aliran-aliran besar tersebut. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila. Kita tahu bahwa nilai-nilai Pancasila itu secara umum, secara sederhana, ada nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, ada nilai kerakyatan, dan ada nilai keadilan. Itu secara sederhana. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, namun juga sesuai dan mempertinggi nilai-nilai Pancasila itu. Jadi dia harus tidak bertentangan, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai itu. Karena nilai-nilai Pancasila itu adalah nilai-nilai yang berpedoman kepada yang paling mendasar, yaitu nilai kemanusiaan. Pancasila meskipun merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia, namun sebenarnya nilai-nilai Pancasila juga bersifat universal, dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Kenapa nilai-nilai Pancasila itu dapat bersifat universal, dapat diterima
oleh siapapun dan kapanpun. Karena etika Pancasila, karena nilai-nilai Pancasila itu sangat mendasar, sangat menyentuh dalam kehidupan manusia sebagai manusia yang bermakhluk individu dan bermakhluk sosial. Nilai yang pertama adalah nilai ketuhanan. Secara hierarki, nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai-nilai ini. Nilai yang kedua adalah kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadapan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadapan. Karena keadilan mensyaratkan adanya keseimbangan. Keadilan mensyaratkan antara hidup lahir dan batin. Keadilan mensyaratkan hidup jasmani dan rohani. Keadilan mensyaratkan individu dan sosial, makhluk bebas dan mandiri, dan makhluk Tuhan yang terkait hukum-hukum Tuhan. Itu keadilan. Keadapan mengindikasikan keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk lain seperti hewan, tumbuh-tumbuhan dan benda. Karena itu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang didasarkan pada konsep keadilan dan keadapan. Hari ini nilai keadilan, nilai keadapan mewakili nilai-nilai yang lain. Keadilan, pesan saya, bersikaplah adil, karena Tuhan itu maha adil. Keadapan mengindikasikan keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk lain, yaitu hewan dan tumbuhan. Jadi posisi kata keadilan, posisi nilai keadilan dan keadapan ini memposisikan manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Dia harus berpedoman kepada nilai ini. Sila ketiga, nilai yang ketiga adalah persatuan. Perbuatan yang baik, suatu perbuatan yang memperkuat persatuan dan kesatuan, itu yang dituntut. Jadi sikap egois, menang sendiri, berbuat buruk, sikap memecah belah, menyebar hoax, apalagi menjadikan agama menjadi tameng perbuatan, itu tidak benar menurut pandangan etika Pancasila. Menurut pandangan etika Pancasila, egois aja tidak baik, apalagi menurut pandangan hukum Tuhan. Maka sebagai manusia harus berpedoman kepada kata cinta, mencintai, mengasihi, menyayangi sesama makhluk, lingkungan, dan ciptaan Tuhan. Nilai yang keempat adalah kerakyatan. Dalam kaitan dengan kerakyatan ini terkandung nilai yang sangat penting, yaitu nilai hikmat atau kebijaksanaan dan musyawarah. Kata hikmat atau kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi. Atas nama mencari kebaikan, pandangan minoritas belum tentu kalah dibandingkan mayoritas. Kenapa? Karena pendiri negara kita, Indonesia, nilai hikmat, nilai kebijaksanaan, nilai musyawarah, nilai gotong royong, itu landasannya adalah kekeluargaan. Makanya minoritas belum tentu kalah dengan mayoritas. Itulah nilai yang sangat hebat yang diwariskan oleh pendiri negara kita yang harus kita budayakan. Supaya jangan ada kata mayoritas pasti lebih menang. Karena di Indonesia tidak
diizinkan mayoritas menindas minoritas, karena kita adalah keluarga besar Indonesia, keluarga besar NKRI. Nilai yang kelima adalah keadilan. Apabila dalam sila kedua disebutkan kata adil, maka kata tersebut berpedoman atau konteksnya manusia sebagai makhluk individu. Tetapi untuk sila kelima, konteks kata adil itu manusia sebagai makhluk sosial. Kenapa? Karena pada diri manusia ini ada. Dia sebagai makhluk individu, dia ingin bergaul, dia ingin bebas. Dia sebagai makhluk sosial, dia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Tapi ingat, di era teknologi yang canggih, revolusi mental 4.0 ini, manusia sekarang diperbudak dengan teknologi sehingga individualisnya menonjol, sosialnya berkurang. Saya tidak mau menjelaskan tentang manusia sekarang dijajah, ditindas, dipengaruhi, dikendalikan oleh teknologi. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat banyak, yaitu sosial, sila kelima, keadilan di dalam sila kedua untuk individu. Menurut Colbert, keadilan merupakan kebajikan utama bagi setiap pribadi dan masyarakat. Keadilan mengandaikan sesama sebagai partner yang bebas, yang sama derajatnya dengan orang lain. Kotler Haja bilang, kita sama derajatnya sebagai manusia, apalagi kita di hadapan Tuhan. Menilik nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka Pancasila dapat menjadi sistem etika yang sangat kuat nilainya, yang tidak hanya bersifat mendasar, namun juga realistis dan aplikatif. Apabila dalam kajian aksiologi dikatakan bahwa keberadaan nilai mendahului fakta, maka nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai ideal yang sudah ada dalam cita-cita bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam realitas kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut dalam istilah Notonegoro merupakan nilai yang bersifat abstrak, umum, dan universal, yaitu nilai yang melingkupi realitas kemanusiaan dimanapun, kapanpun, merupakan dasar bagi setiap tindakan dan memunculkan nilai-nilai lain. Contohnya, nilai ketuhanan menghasilkan nilai spiritual, ketaatan dan toleransi. Nilai kemanusiaan memunculkan nilai kesusilaan, tolong-menolong, menghargai, menghormati, kerjasama, dan sebagainya. Nilai persatuan menghasilkan nilai cinta akan tanah air, nilai pengorbanan, nilai semangat gotong royong, dan sebagainya. Nilai kerakyatan menghasilkan nilai menghargai perbedaan, kesetaraan, dan sebagainya. Nilai keadilan sosial menghasilkan nilai kepedulian terhadap sesama, kesejajaran ekonomi, kemajuan bersama, dan sebagainya. Demikian materi kita pada pagi hari ini, yaitu etika Pancasila. Selamat pagi.